Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Diduga akibat tumpahan BBM, 5 bangunan dan 10 mobil di Agam ludes terbakar. Seorang aparatur sipil negara di Dinas Pariwisata Kota Padang ditangkap polisi karena diduga gelapkan sejumlah laptop. Lubuk Jambu, objek wisata alternatif yang ramai dikunjungi warga. Kebakaran besar Minggu siang terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi Padang, tepatnya di Jorong Kapeh Panji Nagari Talu Ampek Suku, Kabupaten Agam. Kepulan asap hitam terlihat dari kejauhan. 9 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Agam, Bukit Tinggi dan Padang Panjang datang ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Bahkan sempat terdengar suara ledakan dari salah satu bangunan. Jalan raya lintas provinsi ditutup karena kobaran asap tebal berwarna abu-abu tua menutup jalan. Sejumlah personel kepolisian berusaha mengatur lalu lintas. Dan Rutce Damkar Agam menuturkan, api berhasil dijinakan 1 jam setelah dibantu petugas damkar dari daerah tetangga. Petugas kesulitan oleh kemacetan di jalan raya. Seorang warga yang menyaksikan kejadian itu mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga dipicu oleh tumpahan bahan bakar minyak dari sebuah kios penjual BBM. Tumpahan tersebut tersulut api dari seorang warga yang merokok. Kalau yang dilihat tadi ban, jok, dan mungkin yang meledak-meledak itu bisa jadilah kaleng-kaleng cat gitu. Mobil kok banyak yang terbakar, Bang? Ya, mobil yang diperbaiki di dalam nih, sekitar 15 buah kalau nggak salah. Kebakaran tersebut mengakibatkan 5 bangunan semi permanen ludes dilalap si jago merah bersama 10 mobil dan 5 sepeda motor yang berada di dalamnya. Kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Tempat lah angin dalam kamar itu. Salah satu penyebab kenaikan harga beras di pasaran adalah naiknya harga gabah di tingkat petani. Seperti di Kota Solo yang dipantau Minggu pagi. Kenaikan harga gabah yang terjadi selama beberapa hari terakhir rata-rata 10% setiap jenisnya. Padi jenis Anak Daro dan Cisokan sebelumnya dijual petani kepada agen pengumpul Rp9.500 per sukat. Kini menjadi Rp12.000 per sukat. Padi jenis Bujang Marantau dan IR42 murni dari Rp10.000 naik jadi Rp11.500 per sukat. Sukat adalah satuan yang digunakan petani di Solo untuk menghitung banyaknya gabah. 1 sukat setara dengan 1,8 kg. Menurut petani, kenaikan terjadi karena naiknya biaya operasional petani. Tingginya biaya tersebut dipicu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi serta kenaikan upah. 11,5, 12 itu apa yang kalau yang padi yang enggak rencaknya boleh. Anak Daro 11,5 sampai 20 ikut boleh. Bujang Marantau 11,5. Sebelumnya siapa 9,5 itu ragu padi kan tak sama pun kualitasnya dan rencaknya dia nang kurangnya. Gabah juga naik belinya dari 9.000 atau 10.000 sekarang udah jadi 11,5 sampai 12.000. Sejak BBM itulah, kapan lah BBM itu naik 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Apa lagi Bu penyebab naiknya harga gabah di daerah kita? Harga pupuk, harga upah mesin bajak kan, mesin bajak. Terkait kenaikan harga gabah, menurut petani juga berdampak dengan naiknya harga beras di daerah ini. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kalau pemilik
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada gabah. Harga ikan di Kota Padang juga mulai melambung. Dari pantauan minggu pagi di pasar satelit Tabing, harga ikan naik rata-rata 10 sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Ikan tuna yang sebelumnya dijual 60 ribu rupiah per kilogram, kini 80 ribu rupiah per kilogram. Ikan taneman yang biasa dijual 10 ribu rupiah per tumpuk, kini naik 100% menjadi 20 ribu rupiah per tumpuk. Udang yang sebelumnya 70 ribu rupiah per kilogram, kini dijual 80 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan telah terjadi sejak 1 pekan lalu. Selain karena bulan purnama, cuaca buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini juga menjadi penyebab naiknya harga ikan. Biasanya 60, sekarang jadi 80. Dapetin semua orang yang dagang sekarang dengan ikan. Kalau Ikan untuk mahal semua. ikan ukuran kecil nih Pak, berapa Jadi nih Pak? mahal lagi. Biasanya berapa Pak? Biasanya 60, 70, sekarang 190 Per kilo ya Pak ya? per kilo ya. Kalau untuk peronggoknya berapa itu Pak? Perunggu 15.000, 20.000, Biasanya 10.000, 2 tumpuk 15. Sekarang 15.000, 225. Kalau sebelumnya harga ikan kecil tuh kayak taneman harganya 10.000. Kalau untuk sekarang mungkin kira-kira 20 atau 35 dua karena cuaca buruk ikannya jadi berkurang. itu berdampak nggak Pak terhadap omsetnya sebagai pedagang? Dampak lah Pak. Masalahnya kan yang biasanya pembeliannya 2 tumpuk sekarang jadi 1 tumpuk. Mahalnya harga ikan membuat omset pedagang turun. Banyak pembeli beralih membeli lauk alternatif seperti ayam dan ikan nila keramba, yang saat ini harganya masih stabil sebesar Rp30.000 per kilogram. Robiham melaporkan dari Padang. Beginilah keseharian Nichel, warga Kampung Batu, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Ia mengolah limbah bambu yang ditemukan di sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan karya seni bernilai ekonomis. Ya, bambu-bambu yang biasanya terbuang ini disulapnya menjadi miniatur kapal. Bambu yang sudah kering dipotong-potong dan dibelah sesuai kebutuhan. Tak ada peralatan mesin, hanya dengan pisau, gergaji kayu, dan palu saja sudah cukup baginya bekerja. Bilah-bilah bambu yang sudah dipotong tipis kemudian direkatkan satu sama lain menggunakan lem super. Tak butuh waktu lama, satu lambung kapal sudah terbentuk. Selanjutnya, kapal diberi layar serta tali-tali yang juga terbuat dari bambu. Dan inilah jadinya, sebuah miniatur kapal pinisi selesai dibuatnya dalam hitungan jam. Sejak harga BBM naik dan ikan pun sulit didapat, Nichel kini mengandalkan penghasilan dari membuat miniatur kapal bambu. Awalnya pekerjaan ini dilakoninya hanya untuk mengisi waktu luang. Ia belajar secara otodidak hingga menghasilkan karya yang bisa menghasilkan cuan. Cara pembuatan miniatur kapal, inspirasinya ini tersendiri dah. Itu ya sistemnya otodidak. Jadi kita melihat ada teman-teman bikin waktu satu perahu sebuah kapal. Jadi waktu nak ada kegiatan di tengah laut, nak dapatlah hanya bambu. Nah, itu yang kami olah jadi untuk kegiatan hari-hari di atas kapal. Itu tergantung besar kecil kapal. Kalau yang kecil itu bisa sampai 3 hari, yang besar itu sampai 15 atau 20 hari. Jenis-jenis kapal yang kita bikin sistem kapal dari Sulawesi. Hasil karya Nichel kemudian dijual di pinggir jalan Batang Arau, tepatnya di bawah jembatan Siti Nurbaya, Kota Padang. Satu unit dijual Rp200.000 hingga Rp1.500.000, tergantung ukuran dan kerumitannya. Dalam 1 bulan, ia berhasil meraup omset hingga belasan juta rupiah. Untuk memperluas pasarnya, Nichel juga memajang karyanya di media sosial. Alfi melaporkan dari Padang.